Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi baru ada problem sedikit sehingga baru kesampaian di akhir ini. Salam hormat, salam takdim buat Buya Syakur dan siapa namanya, Jangan Fuad ya. Fuad. Yang suaranya suara khas, suara pecinta ini. Ini kalau diduetkan dengan Kiai siapa Kang Rahmat itu luar biasa itu. Suaranya juga khas. Oke, saya sampaikan closing statement kaitan dengan gelombang cinta tadi yang dibacakan, yaitu yang judulnya tadi tentang dialog antara hati dan Logika. akal. Dialog antara hati dan logika ya. Pertama, sebelum saya lupa, nanti saya akan berikan sebuah pertanyaan penting menurut saya terhadap Buya. Menurut Rumi, dalam kitab Masnawinya itu, akal itu seringkali memang dicela dan dikecam oleh kebanyakan kaum sufi. Tapi Rumi berusaha, saya pikir Rumi memberikan sebuah pandangan yang proporsional. Rumi membagi akal dalam kitab Masnawinya itu, dia sebut ada akal yang zagho, ada yang mazagho. Akal yang menyimpang disebutnya dengan akal yang zagho. Ada akal yang kulli, itu yang akal yang disebutnya dengan akal mazagho. Dia menceritakan dalam syairnya, dalam bait syairnya itu, akalnya Qabil itu adalah akal yang zagho, karena dia membunuh saudaranya sendiri, ada hasud dalam dirinya, ada sifat tercela dalam dirinya. Ya, maka akalnya pecinta adalah akalnya Habil, akal mazagho. Nah, dalam puisi, dalam gelombang cinta tadi yang dibacakan, salah satu kalimat kunci yang saya tangkap di situ, dikatakan kesepakatan bersama antara hati dan akal. Bagaimana menciptakan? Nah, ini yang mungkin yang menjadi problem yang sulit, menyatukan antara hati dan akal yang seringkali justru dalam posisi berhadap-hadapan. Nah, kira-kira apa yang bisa, kiatnya seperti apa untuk bisa menyatukan antara akal dan hati? Kemudian ya, dalam kajian ma'rifat biasanya gini Buya, nanti mungkin saya minta tanggapan kepada Buya. Seringkali perempuan itu ditampilkan sebagai orang yang berperasaan, orang yang selalu menggunakan emosinya dan lebih dominan itu. Ya, perempuan dilihat dari dalam kajian ma'rifat adalah makhluk maujud yang lebih memancarkan asma jamali Allah Subhanahu wa taala. Sementara suami, ya laki-laki itu lebih dominan menampilkan asma jalalinya. Laki dengan kewibawaannya, dengan kepintarannya, perempuan dengan kelembutannya. Lah seringkali ini antara asma jamali dan jalali ini dibenturkan, nggak ketemu. Lah bagaimana bisa antara asma jamali dan jalali ini bertemu, memadu? Nah, seringkali masalah-masalah rumah tangga, pertengkaran, pertempuran dan berbagai masalah yang disampaikan oleh Buya itu sebetulnya pertarungan antara dua asma ini, asma jamali dan asma jalali. Nah, gimana ini bisa mempertemukan? Nah, pertanyaan saya, Buya, bagaimana? Ini juga nyambung dengan ini, sebetulnya satu pertanyaan saja, yaitu supaya akal tadi yang disebut oleh Rumi, akal mazagho dan hati yang kolbun salim, ini bisa tidak ifrad dan tafrid. Ini penting menurut saya. Gimana? Bisa jadi kadang-kadang kita kebanyakan laki-laki ngandalkan cuma akal saja, kita nggak punya perasaan. Dan perempuan kemudian mencela kita, kamu dasar bapak nggak punya perasaan, nggak punya ini, itu kan. Sementara kita ketika kita melihat pasangan kita nggak, kamu ini nggak pakai akalmu, kamu kok segoblok itu sih, ya kan gitu. Nah ini bagaimana Bu ya supaya tidak terjadi ifrad dan tafrid dalam dua hal ini, dalam akal, dalam logika dan dalam hati. Sekali lagi itu saja apresiasi saya. Ya. Saya berterima kasih diberi kesempatan dan kepada Jangan Fuad. Insya Allah nanti kapan-kapan bisa bersilaturahmi dan teman-teman dari Al-Ittifaq ya.
Ya. Ahlan wa sahlan, marhaban bi hudurikum, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Itu Ya, saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya saya kira nanti aja Bu ya, pas di closing statement. Karena kita masih menunggu yang lain juga untuk closing statement. Saya Atau langsung? sebaiknya nanti lupa soalnya. Oh, silakan kalau begitu. Gini ya Habib Cinta, saya ingin ngasih referensi salah satu kitab-kitab tasawuf yang banyak bercerita panjang lebar memadukan antara Al-Jalal dan Al-Jamal. Itu kitabnya Iqadul Himam, syarahnya Al-Hikam Imam Junaidi. Banyak tuh, mungkin ada berapa halaman tuh yang luas sekali. Artinya supaya kita menjaga keseimbangan, equiliber ya. Jadi ketika kita ini sedang dalam melakukan kemaksiatan, di situ yang diperlukan adalah jamalnya Allah. Ketika kita sedang melakukan ketaatan, di situ hendaknya kita langsung mereverse kepada jalalnya Allah. Artinya ketika kita sedang banyak maksiat, tidak usah putus asa. Engkau harus selalu ingat kepada ampunannya Allah. Ya kan begitu? Ketika kita sedang melakukan sebaliknya kejahatan, kita juga harus melihat sifat Allah yang sifatnya al-muntaqimu, al-jabbar dan qahar dan sebagainya. Jadi banyak sifat-sifat yang mutadad, yang tadad fil awsaf al-zahir al-batin, al-mu'izzu al-mudhillu. Itu kita bukan suruh diadukan dalam kontradiksi semacam itu. Artinya menjaga keseimbangan. Sampai kepada Nabi sendiri juga, wa ma arsalnaka illa basyira wa nadhira. Dua hal yang tuanya berbeda. Satu pegang pedang, satu pegang kembang melati. Itu kan artinya kita bisa ngasih reward, kita bisa nabok. Nah, saya kira dalam kehidupan semacam itu. Jadi ar-roja dan al-khauf itu menjadi satu kesatuan yang equiliber di dalam diri kita. Kalau kita terlalu khauf sekali, kita bisa putus asa. Kalau kita roja sekali, kita bisa lupa diri, akhirnya lupa diri. Saya kira semacam itu mungkin. Nanti silakan, nanti kita bisa diskusikan lagi. Kemudian kita mesti mengetahui bahwa hati itu fungsinya adalah, hati ini adalah merasa. Salah satu fungsinya adalah merasa. Tapi kalau akal itu fungsinya adalah memahami. Itu beda. Jadi dia bisa memproses karena regulatornya beda, komposisinya ya gitu. Tetapi ternyata ini beberapa tahun terakhir para ahli psikolog di dunia menemukan bahwa di dalam hati itu ada akal juga. Artinya hati bisa memahami juga. Tapi nanti di akal juga ada sebagian di salah satu sudutnya itu ya ada saraf khusus yang dia juga bisa merasakan. Tetapi yang didominasi tetap bahwa hati untuk merasa dan akan memahami. Jadi pendapat semacam ini kemudian secara kebetulan kita juga melihat dalam Al-Qur'annya, lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memaham dengan hatinya. Berarti ada hati yang bisa memahami, ada yang tidak memahami. Jadi tetapi itu namanya akal hati. Yang ini namanya hatinya akal. Jadi nah, saya kira mungkin itu perlu dilanjutkan lagi penelitiannya, sebab bagaimanapun antara hati dan akal itu ada komunikasi imbal balik, two way traffic. Ya, 4 jalur ya kita katakan, ada gelombang tekan, ada gelombang denyut, ada gelombang elektromagnetik dan sebagainya, ada gelombang yang lainnya. Yang paling bagus itu gelombang elektromagnetik. Kalau kita bisa manfaatkannya, kita bisa mensugesti orang, kita bisa menghipnotis, bisa mempengaruhi pikiran orang dan sebagainya. Ini ilmu tentang hipnotis, bagaimana persuasi seperti cuci otak, ya, propaganda dan sebagainya. Itu wilayah kerja bagaimana kita memanfaatkan potensi akal dalam
membentuk itu banyak sekali semacam itu. Jadi saya kira ketika Rumi itu ingin membela berbeda pendapat dengan para ahli sufi yang selalu mencela akal, saya kira pada tempatnya Ibnu Rumi. Tapi mungkin ketika dia temukan akhirnya bukan akal yang di sini, tapi akal yang ada di dalam hati itu sendiri.